Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses siklus sel dan apa itu diferensiasi sel. Jadi nanti di materi ini kita akan membahas secara detail bagaimana sel tersebut yang awalnya dari satu sel menjadi dua sel dan demikian seterusnya. Dan itu terjadi berulang-ulang pada proses pertumbuhan serta proses pembentukan organ lainnya. Nah, siklus sel itu pengertiannya adalah fungsi sel yang paling mendasar berupa duplikasi yang akurat sejumlah besar DNA di dalam kromosom dan kemudian memisahkan hasil duplikasi tersebut sehingga menjadi dua sel yang baru yang identik. Jadi dia bertugas memprosesnya, yaitu yang awalnya satu sel menjadi dua sel yang identik. Nah, siklus sel ini berlangsung secara kontinu dan berulang sehingga kita kenal dengan namanya proliferasi. Jadi nanti saya akan menjelaskan bagaimana DNA itu bereplikasi, membentuk kromosom, kemudian kromosomnya mulai tarik-menarik dengan sentromer dan memisah menjadi dua sel baru. Nah, ini adalah nanti bagaimana siklus sel itu sendiri. Mekanismenya akan dijelaskan lebih rinci pada slide berikutnya. Nah, sebelum saya masukkan ke bagaimana proses pembelahan sel, maka saya akan menjelaskan dulu istilah-istilah penting, yaitu kromatin, kromosom, dan kromatid. Kenapa ini penting? Karena ini adalah yang akan sering kita sebutkan selama proses pembelahan sel itu berlangsung. Apa itu kromatin, apa itu kromosom, dan apa itu kromatid. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita mengenal kromatin itu adalah DNA yang berikatan dengan protein histon. Itu pertemuan sebelumnya. Ternyata kromatin itu ada dua jenisnya. Yang pertama ini bentuknya, yang kedua kromatin yang DNA-nya itu hanya menyebar saja atau berantakan di dalam inti sel. Jadi dia belum membentuk ikatan yang memadat seperti kromosom nantinya. Dia hanya membentuk ikatan-ikatan yang menyebar saja di dalam inti sel tersebut. Itu masih dikenal dengan kromatin. Jadi kromatin itu ada dua jenis. Yang pertama DNA berikatan dengan protein, kemudian DNA yang menyebar. Kemudian kromosom. Kromosom ini adalah DNA yang memadat. Jadi dia membuat bentukan yang padat. Itu dikenal dengan kromosom. Kalau bentuknya masih tunggal, itu masih dikenal dengan kromosom. Ketika bentuknya sudah membentuk X, juga dikenal dengan kromosom. Kenapa demikian? Karena bentuk X dan bentuk tunggal itu, bentuk X itu merupakan bentuk yang masih dalam satu kesatuan. Jadi DNA penyusunnya itu masih dalam satu DNA. Jadi dia bukan bagian yang bisa dipisahkan. Jadi kalau tunggal juga dikenal kromosom, kalau bentuk X juga dikenal kromosom. Kemudian kromosom yang sudah memiliki sentromer atau titik di bagian tengahnya atau yang sudah berbentuk X, itu kita kenal dia terdiri dari dua kromatid. Nah, jadi bedakan kalau dia belum berbentuk X itu bukan kromatid, tapi kalau sudah berbentuk X itu mulai muncul istilah kromatid. Jadi dia kalau kromosomnya berbentuk tunggal itu masih dikenal dengan kromosom. Kalau berbentuk X itu juga kita kenal dengan kromosom, tapi kita kenal susunannya tersusun dari dua kromatid. Jadi itu adalah perbedaan yang spesifik dari kromatin, kromosom, dan kromatid. Oke. Jadi jangan sampai salah membedakannya. Lanjut,
siklus sel. Jadi siklus sel ini terdiri dari dua fase, yaitu interfase dan mitotik fase. Nah, interfase ini adalah proses duplikasi sel, pertumbuhannya sel sehingga dia berduplikasi, kemudian DNA-nya juga berduplikasi, tapi belum terjadi proses pembelahan. Itu interfase. Dia hanya sebatas menduplikasikan diri. Kalau mitotik fase ini sudah mulai proses pembelahan. Pembelahannya ada dua jenis, yaitu mitosis dan sitokin. Kalau mitosis itu pembelahan yang berlangsung dalam inti sel, sedangkan sitokin pembelahan yang berlangsung pada sitoplasma. Jadi kalau mitosis selnya yang membelah, kalau inti selnya yang membelah, kalau sitokin itu sitoplasmanya yang membelah sehingga terbentuklah dua sel. Nah, pada masa interfase ini ada 3 fase yang kita kenal, yaitu G1, fase G1, fase S, fase G2. G1 ini nanti Oke, kita kenal dulu G1 itu apa. Jadi G1 itu adalah proses duplikasi organel di dalam sel dan komponen sitosolik dimulai dari replikasi sentrosom. Nah, jadi pada masa ini dia menduplikasikan dirinya, organel-organel saja kecuali DNA. Jadi pada masa fase G1 itu tidak ada duplikasi DNA, hanya organel-organel dan komponen sitosolik. Sedangkan fase S itu sudah mulai replikasi DNA, sedangkan G2 itu proses persiapan saja. Jadi dia menunggu setelah terjadinya replikasi. Nah, berikut penjelasan lebih detailnya. Jadi pada fase G1 itu sel yang ada, sel tunggal itu mulai tumbuh, kemudian dia mulai berukuran lebih besar dan mulai membelahkan dirinya. Organel yang ada di dalamnya itu mulai membelah, semuanya membelah kecuali DNA. Itu fase G1 dan ini berlangsung selama 10 jam. Oke, selanjutnya kita masuk ke fase S. Nah, pada fase S ini baru terjadi replikasi DNA-nya. Ini berlangsung selama 9 jam. Tapi DNA-nya belum membentuk kromosom, baru membentuk duplikasinya. Nah, beda ya, kalau G1 itu DNA-nya belum membentuk duplikasi, sedangkan S DNA-nya sudah mulai berduplikasi. Nah, fase terakhir itu G2 itu berlangsung 4 jam. Selnya tetap lanjut tumbuh, cuma dia hanya bekerja menunggu, bersiap-siap untuk proses pembelahan atau masuk kepada fase mitosis atau pembelahan inti sel. Jadi dia hanya di fase G2 ini hanya menunggu proses pembelahan selanjutnya. Jadi itu adalah proses interfase dari G1, S dan G2, ini semuanya proses interfase. Jadi proses ini hanya proses satu sel membentuk duplikasinya, mulai dari organel hingga nanti replikasi DNA. Kemudian untuk tahap MPES itu apa saja? Itu ada mitosis, itu ada banyak, ada profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Dan terakhir adalah sitokin. Proses yang lebih spesifiknya
ini nanti akan dibahas pada videonya saja. Saya akan bahas secara detail di sana. Nah, di sini ada terlihat dia memperbanyak diri, kemudian nukleus mulai ditarik oleh mikrotubul yang berasal dari sentromer yang tadi. Oke, kita masuk saja ke videonya langsung. Nah, jadi ini proses mitosis itu nanti, nah dia akan membelah. Nah, proses ini akan membantu proses pertumbuhan. Ini salah satu contoh saja pada hewan. Nah, ini jadi nanti dia akan membentuk saudaranya nukleus, atau kita kenal dokter nuklei. Nuklei itu bagian dari nukleus. Jadi profase, metafase, anafase, dan telofase ini adalah proses mitosis dan diakhiri dengan sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Jadi ini inti sel, interfase tadi proses penduplikasi. Jadi duplikasinya sudah mulai terbentuk, kemudian masuk ke profase. Nah, di profase ini kromatin, benang-benang kromatin dari DNA itu mulai memadat membentuk kromosom. Kromosom ini ada 46 ya, 23 dari ayah dan 23 dari ibu. Jadi dia mulai membentuk kromosom, dan lepaslah inti selnya itu tidak ada lagi batasan dengan inti sel. Kemudian sentrosom atau sentriol ini akan menghasilkan semacam tali. Nah, tali ini akan mikrotubul, kita kenal dengan mikrotubul, talinya akan berperan menarik kromosom atau mengikat kromosom pada bagian sentromernya atau titik tengahnya. Nah, sentromernya ini akan dilekatkan oleh mikrotubul. Terjadi tarik-menarik antara dua bagian mikrotubul tadi, kemudian masuk ke tahap anafase atau pelepasan dari kromatid tadi. Kromatid yang saya bilang tadi, kalau kromosom terdiri bentuk X, itu akan terdiri dari dua kromatid. Nah, dia mulai memisah, kemudian setelah memisah, mikrotubulnya mulai lepas. Terjadi pemisahan. Terjadi tahap selanjutnya yaitu telofase, di mana dia mulai melepaskan diri. Kromosom yang tadi mulai melepaskan diri dan membentuk rantai DNA kembali, yang tadi rantai DNA yang menyebar. Nah, mulai memisah. Nah, baru masuk ke tahap sitokin. Sitokin inilah yang sitoplasmanya yang dibelah. Nah, jadi sudah mulai terbentuk sel baru. Nah, itu. Nah, ini contohnya kalau pada tanaman. Bentuk selnya seperti ini. Jadi tidak terlalu komplit seperti yang ada pada hewan. Nah, itu tadi adalah proses siklus pembelahan sel dari sel tunggal menjadi dua sel, kemudian membelah lagi, dan itu berperan, yang akhirnya akan berperan sebagai pelaksana diferensiasi sel. Jadi diferensiasi sel ini merupakan perkembangan sel tersebut menjadi struktur dan fungsi yang khusus hingga dia dewasa, sehingga sel yang terdiferensiasi ini bisa berperan dalam proses pembentukan jaringan, organ, dan sistem. Contoh yang paling spesifik dari diferensiasi sel ini adalah proses pembentukan embrio.
Nah, yang dimana dia mulai dari pembentukan zigot hingga membentuk organ bayi yang utuh. Nah, itu proses perkembangan sel yang salah satu contoh proses pembentukan sel yang terus berkembang. Oke, baiklah, demikianlah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan pada grup WA. Terima kasih.